Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Darul Muttaqin Kampus UIN dan Fatah yang saya hormati, jamaah subscriber dimanapun Anda berada yang insya Allah muliakan. Baik, kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa setelah salat subuh berjamaah. Janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang takwa. Perlu kita ketahui bersama bahwa takwa ini adalah peringkat atau derajat dalam agama Islam yang paling tinggi, yang paling teratas. Di mana kita berusaha untuk menjadi muslim yang bertakwa, mukmin yang bertakwa. Belum tentu setiap muslim atau setiap mukmin sampai tutup usia dirinya menjadi orang yang takwa atau muttaqin. Belum tentu. Banyak sekali orang Islam yang wafat belum tercapai dirinya menjadi mukmin yang bertakwa. Ya, secara sederhana takwa itu kemampuan seorang muslim untuk melaksanakan semua perintah Allah dan kemampuan untuk meninggalkan semua larangan Allah. Ini yang memang berat, ya. Bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas, bisa mengamalkan semua perintah agama dan bisa meninggalkan semua larangan agama. Ini yang memang tidak sederhana, tidak gampang, tidak mudah, yang harus berusaha setiap kita untuk mengamalkan agama secara utuh, secara kafah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kurang lebih bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas. Memeluk agama Islam itu tidak dipaksa. Allah pun tidak memaksa kita untuk menjadi orang Islam. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang menghendaki dirinya untuk beriman, berimanlah. Yang menghendaki untuk kufur, kafirlah. Allah pun tidak memaksa kepada manusia untuk beriman. Kalau Allah saja tidak memaksa, mengapa ada sebagian umat Islam yang memaksa orang untuk memeluk agama Islam? Allah memberi pilihan, memberi pilihan. Yang ingin beriman, berimanlah. Yang ingin kufur, kafir, silakan. Ayat lain Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi Allah memberi apa? Kebebasan dalam menentukan keyakinannya, dalam memilih agamanya. Tapi ingat, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kelonggaran, memberi pilihan kepada hambanya, setiap pilihan yang diambil, setiap keputusan yang diambil punya resiko. Setiap keputusan yang hamba ambil dalam menentukan pilihan agamanya, Allah akan memberi balasan. Yang beriman, Allah beri balasan. Yang kafir pun Allah beri balasan. Allah sudah menyediakan di akhirat dua tempat bagi orang yang menentukan pilihannya. Hamba yang menentukan pilihan menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi hamba Allah yang beriman, Allah telah menyediakan untuknya di akhirat yang berupa surga. Tempatnya surga. Dan hamba yang menentukan pilihan menjadi hamba yang kufur, yang kafir, menolak agama Islam, Allah pun sudah menyediakan tempatnya di akhirat berupa neraka. Satu sisi Allah memberi tawaran atau pilihan kepada hamba untuk menentukan kepercayaannya, keyakinannya atau agamanya. Lain pihak Allah menyediakan resiko atas pilihannya.
Paham nggak? Paham ya? Tuan-tuan yang bahagia, jadi kembali. Banyak sih memang di dunia ini hamba Allah yang sudah menentukan pilihannya menjadi muslim, menjadi mukmin, udah banyak. Udah banyak, miliaran jumlah manusia yang KTP-nya muslim di dunia ya. Miliaran. Indonesia juga ratusan juta. Dulu waktu saya masih kecil, status penduduk muslim di Indonesia 90%. Sekarang kalau nggak salah nyusut, nurun ya, menjadi 85%. Tas muslim Indonesia semakin hari semakin nurun. Kemana ini? Nurunnya kemana? Ya bisa mungkin muslim Indonesia turun jumlahnya. Pertama, sebagian ada yang pindah agama, ya. Sebagian, ya, keluarga orang Islam, ya, banyak yang KB, takut untuk punya anak banyak. Sementara agama lain ingin jumlahnya terus bertambah. Mereka tidak mengenal KB. Yang minoritas programnya memperbanyak umat. Yang selama ini mayoritas sebagian pindah agama, warga muslim yang lain pada KB, keluarga berencana, sehingga setiap pernikahan ya hanya anaknya 2, ya. Jadi ini akhirnya nyusut komunitas muslim Indonesia. Ada semacam slogan ya, yang dipasang di pinggir-pinggir jalan dengan gambar ya 2 anak di tengah, kiri kanan ayah ibunya. Bawahnya ada tulisan 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak lebih baik. Alasannya nanti kalau banyak anak terlantar, susah ngasih makan, susah memberi pendidikan. Berdasarkan pengamatan, ya, mungkin berdasarkan kenyataan juga mungkin, ya, keluarga yang banyak anak terlantar, susah makan, sekolahnya nggak sampai kuliah. Akhirnya berdasarkan pengamatannya, kalau dibiarkan penduduk Indonesia banyak anak, apa jadinya? Akhirnya ada program dari pemerintah, ya, setiap keluarga cukuplah 2 anak saja. 2 anak, ya, lebih baik. Tapi ada orang Islam yang tidak setuju dengan program KB. Ini kan pilihan ya. Pemerintah hanya sekedar menganjurkan dengan segala dampaknya kalau punya anak banyak. Jadi ini program pemerintah yang sudah menasional ya, tapi juga tidak bisa memaksa warganya untuk harus punya anak 2. Kalau Pak Sofyan kan anaknya banyak, ya. Saya mengubah narasi atau intonasi kalimat di bawah foto ya. Kalimatnya kan 2 anak lebih baik. Saya akan rubah intonasinya. 2 anak cukup lebih baik. Bisa dipahami? Narasi yang selama ini kita dengar, intonasinya 2 anak lebih baik, ya, 2 anak lebih baik. Saya akan rubah intonasinya 2 anak, lebih baik, ya. Orang di mana-mana takut dengan makan kalau punya anak banyak. Yakinlah bahwa yang ngasih makan setiap nyawa yang Allah ciptakan itu Allah. Ya. Kembali ke pokok persoalan. Jadi sudah banyak komunitas Muslim di muka bumi. Udah banyak muslim di Indonesia, tapi yang takwa ini yang masih sedikit. Padahal kalau orang Islam semuanya berusaha untuk menjadi muslim yang takwa, nggak perlu khawatir apa yang ia khawatirkan ya, nggak perlu takut apa yang ia takutkan. Beres semua hajat kalau kita mau berusaha menjadi mukmin atau muslim yang takwa. Apa yang diinginkannya kalau takwa kepada Allah, beres. Selama ini banyak orang Islam yang masih ngeluh, masih khawatir, masih takut, masih belum tercapai apa yang mereka inginkan karena belum takwa dirinya. Belum takwa. Apa kira-kira janji Allah bagi hambanya yang muslim bila bertakwa? Ini sudah saya sering sampaikan ya dalam majelis ini ya. Pertama, janji Allah bagi muslim yang bertakwa. Dia dalam surah At-Talaq ya, ayat 2, 3, 4, 5. Ya. Plus ditambah dengan surah Ad-Dukhan ayat
5152. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji atau bonus kepada orang takwa 5 macam. Ya. Gimana bunyinya dalam surah At-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Punya masalah, diberi oleh Allah jalan keluar. Apa sih? Yang pertama, janji Allah, orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah jalan keluar. Ada solusi. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, muda atau tua, ya, yang sudah keluarga maupun yang masih bujang. Anda masih bujang, punya nggak masalah? Punya. Banyak ya? Banyak. Ya. Orang kota, orang desa, ya. Semua manusia punya masalah. Hidup memang harus ada masalah. Ini kan perjuangan ya, hidup sebuah perjuangan. Orang yang takwa, mukmin yang bertakwa, pasti akan Allah beri solusi, jalan keluar. Bagaimanapun banyaknya masalah, bagaimanapun besarnya masalah yang kita anggap besar ya, kita bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Seluruh yang Allah ciptakan bergantung kepada Allah. Ya, bergantung kepada Sang Maha Besar, Sang Maha Kuat, Sang Maha Perkasa. Allah Maha segala-galanya. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Paham? Makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita berharapnya, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengecewakan kita. Janji yang pertama ya, setiap masalah, setiap problem, orang yang bertakwa selalu ada jalan keluar. Ada solusi ya, ada solusi. Mudah-mudahan materi singkat ini ada manfaatnya ya. Kita berusaha untuk menjadi muslim, mukmin yang bertakwa. Sekian untuk dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.